Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdilladzi istafa wa ala alihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-kirami an-nubala ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sahibul jazail awfa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bitaqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi bis sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu di Simpang Timun, Kota Perambahan, Kampar, Kabupaten Kampar. Yang besar tak saya sebut gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada petang hari ini, di hari Rabu kedua, kita bisa bersua dalam majelis yang mudah-mudahan menambah ilmu, dalam kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Semoga kehadiran kita ditambahkan pahala oleh Allah, dijadikan sebagai tanda syukur kita kepadanya, sehingga dengan syukur itu bertambah pula nikmat yang membuat kita sentiasa bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, selawat dan salam beriring selalu untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita melanjutkan, masih berkaitan dengan babul imani bil malaikah, bab iman kepada malaikat. Terakhir kita membaca tentang iman kepada malaikat al-muwakkal bil jibali, yang ditugaskan mengatur gunung-gunung. Nah, yang ditugaskan mengatur gunung-gunung dan sudah kita sebutkan seperti yang terdapat dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian para penulis menyambung dengan wa minhum al-malaku al-muwakkal birrahim. Ada pula malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi rahim di dalam perut ibu kita atau seorang wanita. Di sana Allah SWT menugaskan malaikat seperti yang disebutkan madalla alaihi hadithu Anas ibn Malik, seperti yang ditunjukkan oleh hadis Anas ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla wakkala malakan, menugaskan
malaikat. Yaqul, dia berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, nutfah, setetes mani. Jadi proses awal sudah dijaga dan dikawal oleh para malaikat. Dan Allah lebih tahu tentang itu. Tapi hikmahnya Allah membagi-bagikan tugas itu kepada para malaikat. Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bukan karena Allah butuh, tidak. Makanya Allah di atas aras seperti itu misalnya tidak karena butuh pada aras. Allah menyuruh malaikat mencatat, bukan Allah tidak bisa. Allah menugaskan malaikat untuk mengantar wahyu, bukan Allah tidak mampu. Tapi hikmah Allah menghendaki tugas-tugas itu diserahkan kepada mereka-mereka yang Allah berikan keahlian. Untuk jadi pelajaran juga bagi kita, untuk menugaskan orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing, menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Ya Rabbi, alaqah. Malaikat itu melaporkan lagi, ya Rabbi, alaqah, sudah menjadi alaqah, segumpal darah. Ya Rabbi, mudghah. Ya Rabbi, sudah menjadi segumpal daging. Ini proses 40 hari, 40 hari, 40 hari. Yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 laylan nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma takunu mudghatan mithla dhalik. Dia 40 hari prosesnya. Fa'idha arada ayyaqdiya khalqahu, di saat Allah hendak menyelesaikan penciptaannya, qala adzakarun am unsa, malaikat itu bertanya, apakah laki-laki atau perempuan, syaqiyun am sa'id, orang yang sengsara atau bahagia, maksudnya masuk neraka atau masuk surga. Dia masuk surga bahagia, masuk neraka sengsara. Famar rizqu wal ajal, bagaimana rezekinya dan apa pula bagaimana ajalnya. Jadi rezeki, ajal juga sudah dituliskan. Fayuktabu fi batni ummihi, ini semua sudah dituliskan di saat dia masih berada dalam rahim ibunya, dalam perut ibunya. Cuman kita semua tidak ada yang ingat lagi. Masih ingat dah waktu itu? Hah? Tentu lah. Lupa kacang sama kulit. Nah, udah mulai lupa. Tapi Allah tidak lupa. Jadi kaum muslim dan muslimat, syahidnya di sini bahwa berita ini datang dari As-Sadiq Al-Masduq, Nabi yang Sadiq, yang benar, wal Masduq juga dibenarkan, Baik. Oleh sebab itu masih harus kita meyakini bahwa ini salah satu jenis malaikat yang Allah tugaskan menjaga rahim atau menjaga proses kejadian anak manusia di dalam rahim. Oleh sebab itu makanya subhanallah, Allah memberikan penjagaan. Kalau Allah menghendaki bahwa dia akan menjadi anak manusia, kadang kecelakaan yang besar tidak berpengaruh kepadanya. Betapa banyak orang ibunya kecelakaan misalnya, tapi anaknya tidak rusak. Kadang-kadang yang besar-besar pada mati semua, anak kecil tidak apa-apa. Semuanya Allah wakilkan, Allah tugaskan malaikat untuk menjaganya. Jadi sebab itu ini diantara malaikat yang harus kita imani. Nah, terserah kalau antum nak meneliti dulu, gimana cara, silakan.
punya kemampuan menelitinya di mana tempat malaikat itu. Ya, karena orang karena keedah ada di mana dari mengingkari berita-berita dengan alasan kalau dia masuk berarti dia ngambil tempat. Kita katakan tidak semua yang di atas sesuatu atau memasuki sesuatu memerlukan tempat. Ini ilmu yang kita terima hari ini masuk dalam akal kita, masuk. Terus akal di mana? Tidak ada tempatnya. Yang bilang di otak, iya, tidak ada masalah. Tapi di mana akal itu letaknya? Tidak ada tempatnya. Yang bilang otak akal itu di dada, di hati, itu jantung, tidak ada juga tempatnya. Yang bilang di dengkul, ini kalau lagi marah ini otaknya pindah kan ke dengkul, ini juga tidak ada tempatnya. Makanya orang banyak merubah-rubah berita yang datang dari Allah dan Rasul karena terpengaruh syubhat, keedah-keedah yang tidak benar tersebut. Benar pada makhluk atau benar pada sebagian makhluk, tidak benar pada sebagian yang lain. Bagaimana dengan Al-Khaliq? Masyaallah. Kemudian wa minhum hamalatul arsy. Di antara malaikat yang mesti kita imani pula adalah para pemikul arsy. Tahu enggak? Siapa yang tahu makhluk Allah yang paling besar itu apa? Yang tahu tunjuk tangan. Arsy. Betul. Ya rame-rame cowoknya. Apa itu adalah arsy. Baik, saya nak tanya lagi, makhluk Allah yang paling tinggi. Yang tahu tunjuk tangan. Arsy lagi. Nah, betul. Nah, di atas arsy Allah yang paling tinggi. Makanya Allahu a'la, Allah lebih tinggi. Wallahu akbar, Allah lebih besar. Mana lebih besar Allah dari arsy? Allah lebih besar. Baik. Oleh sebab itu Allah sama sekali tidak membutuhkan arsy, tapi hikmahnya menghendaki ya mungkin menguji kita juga beriman atau tidak pada berita yang disampaikannya. Wa minhum hamalatul arsy. Di antara malaikat itu ada para pembawa arsy. Qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dalam surah Ghafir ayat 7, para malaikat yang membawa arsy itu, wa man haulahu, dan yang di sekitar arsy. Jadi ada malaikat yang membawa arsy dan ada pula malaikat yang di sekitar arsy. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Karena banyak malaikat mengelilingi arsy. Nah, Masya Allah. Semoga pada hari itu kita dalam keadaan aman. Sebab kita dijaga oleh aparat langit waktu itu. Tidak bisa keluar kemana-mana. Banyak malaikat yang jaga. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka semua bertasbih memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna bihi, dan beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu kita harus bersyukur juga, berterima kasih pada malaikat. Karena malaikat selalu mohonkan ampunan untuk kita yang beriman. Siapa tidak beriman? Tidak. Oleh sebab itu berimanlah pada apa yang Allah turunkan dan apa yang Nabi SAW ajarkan, supaya kita dapat doa malaikat. Ya, mana yang lebih hebat, doa malaikat atau doa wali misalnya? Doa malaikat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada syahwatnya. Sedangkan yang diangkat-angkat
Ini tidak wali kan lebih diangkat wali. Allah musta'an. Maka sebenarnya syaratnya kalau untuk beriman nanti malaikat mohonkan ampunan untuk kita. Maka kuatkan iman, banyakkan ilmu, amalkan, insya Allah malaikat akan memohonkan ampunan untuk kita. Wa qala ta'ala, Allah berfirman pula, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Arsy Rabbmu pada hari itu dibawa oleh 8 malaikat. Allah. Berarti malaikatnya kecil-kecil apa besarnya? Hah? Besar, karena arsy besar. Mana lebih besar arsy dari langit dan bumi? Arsy lebih besar. Berarti malaikatnya mungkin kecil. Nah, mana yang besar kita daripada malaikat pembawa arsy? Malaikat lebih besar. Nah, tahu tak berapa besarnya? Yang tahu besarnya? Tidak pernah nengok. Hah? Tahu? Ada yang tahu tunjukannya? Hah? Gambarannya saja. Betapa besarnya malaikat pembawa arsy itu. Hah? Ada yang tahu? 40 tahun, kecil itu. 400 tahun. Jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam uzinali an ahkiya lakum an hamalatil arsh, an malakin min hamalatil arsh. Saya diizinkan untuk menceritakan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang malaikat pembawa arsy itu. Wa inna ma baina syahmati uzunaihi atau syahmati uzunaihi ila mankibaihi masirata 400 sana. Antara daun telinganya dengan pundaknya itu jarak perjalanan 400 tahun. Kalau kita berjalan sekarang naik unta ke Jakarta berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Nah, ini yang pandai menghitung jarak ini. Ya. Dengan pesawat kecepatan 1000 km per jam. Kita menempuh jalan ke Jakarta sejam setengah. Berarti Jakarta Pekanbaru lebih kurang 1200 kilo. Nah, kalau kecepatannya, kecepatan onta berapa kilometer per jam? Lebih cepat daripada pesawat? Hah? Nah, berapa? Coba hitung. Anggaplah kecepatannya 30 km per jam. Nah, Bapak aja Jakarta sampai sini, berapa tahun perjalanan? Hah? Hah? Cetong lah. Hah? Hah? Dibagi 1200 dibagi 30. Hah? Sampai puluh lagi kan? Ya, sampai puluh lagi. 1200 dibagi 40. Dapat ada ini. Kalau mau balap sampai 40 sampai 40 sampai di mana nih ya? Hah? Hah? 1200. Mak tak pernah punya PT 1000. PT 1000 tak punya. Pasal 1000 tu tak. Hah? Sampai mulai dapat soal kilo. Udah yang salah juga. Berarti baru dari sini ke Jakarta perjalanan 40 hari naik onta misal. Nah, berarti 40 kali ini 400 tahun. Pak Yamin sampai 4 tahun Pak Iro. Coba bayangkan
Andainya dari sini ke Jakarta saja jarak telinganya ke bahunya, berapa besar malaikat itu? Ya kan? Ya. Ini besarnya lagi 400 tahun perjalanan. Nabi membuat tamsil itu untuk perjalanan di masa beliau. Ya, di masa beliau itu perjalanan onta kuda. Nah, cetong cepet sih. Cananya sampai di tahun itu sama dengan 400 kali 360. Macam lambe cuma. Baik. Hah? Payah betul. Tidak bisa dikate. Baik, ala kulli hal. Nah, kalau demikian susah dibayangkan besarnya pembawa arsy itu. Karena arsy itu kata Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, langit yang 7 itu kalau ditempelkan di arsy adalah seperti tameng tentu seperti duit piti-piti siling ditempelkan 7 buah di sebuah tameng. Nah, duit yang siling itulah langit itu yang 7. Berarti godang lagi itu. Godang lagi kocil bagi aras. Tapi bagi kita tadilah ada apa nak langit? Cinan. Kalau Cinan mati lah. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kalau dari langit 1 ke langit kedua dalam hadis Abdullah bin Mas'ud disebutkan radhiyallahu anhu, dari langit 1 ke langit kedua hanya 500 tahun perjalanan. Berarti bau dari telinga ke bahu malaikat pembawa aras. Itu baru dari langit ke sudah perlu kau ada dia. Itu baru dari daun telinga ke bahunya. Yang mana panjang ke si jarak tangan, panjang tangan pun dari bau sampai ke telinga. Panjang tangan kan? Kalau tangan mau tahu kita perjalanan. Kita tengok doa sampai kiamat. Ya, sebab besok kan ayat ini wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samania. Hari itu akan kita lihat aras itu. Bagi yang tidak beriman Allah di atas aras, insya Allah besok tambah sombong. Tapi tidak ada gunanya. Iya. Sebab aras itu Allah datang, aras dibawa oleh para malaikat. Masalah Allah butuh tidak butuh kaji itu labi, tidak berguna itu kaji itu. Yang berguna adalah Allah di atas aras. Dah selesai. Butuh tidak butuh, antum kenapa maksa butuh? Sebelum aras diciptakan, Allah kan sudah ada juga. Butuh dia tempat juga tidak. Berarti setelah ada aras, Allah tetap tidak butuh sama aras. Lalu kenapa dia ciptakan? Untuk menguji barangkali iman kita yang lemah-lemah ini. Ya. Dan dia ke aras dan cairnya. Apa sebab? Kemudian di hati mesti butuh barang yang di bawah. Tak nampak di langit selawir. Langit yang selawir di hati awak butuh ke awak di bawah. Tak. Ada tiang langit. Hah? Tak ada lah. Tak butuh barang yang di bawah. Masa Allah yang di atasnya lebih butuh pula pada yang di bawahnya. Tapi insya Allah kiamat sudah sombong. Dia nyosin dah ikan isa ada seman botang dah ininya. Ya kalau ada san ya tiap waktu disabui dah Allah dah Allah tadi. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samania. Malaikat 8-nya, cuman tadi godangnya. Godang sekali. Baik, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, alladzina haula al-arsy humul malaikatul karubiyun. Sebagian ulama mengatakan malaikat yang ada di sekitar arsy itu adalah al-karubiyun.
Al-karbiyun dari karub. Kar itu artinya orang yang selalu kondisinya seperti orang yang takut. Saking takutnya mereka pada Allah Subhanahu wa taala disebutlah dengan al-karbiyun. Wa hum ma'a hamalatil arsy asraful malaikah. Mereka dengan para pembawa aras adalah malaikat termulia. Malaikat termulia. Di samping malaikat-malaikat Jibril, Mikail dan yang lain. Baik. Wa minhum khazanatul jannah. Di antara malaikat itu ada pula penjaga surga. Kalau penjaga surga itu ramah-ramah. Kalau penjaga neraka serem-serem. Antum nak jumpa penjaga surga, penjaga neraka? Hah? Nah, surga. Kalau yang neraka, auzubillah, syidadun ghilab. Nah, sedang penjaga neraka dia adalah ramah-ramah, assalamun alaikum. Assalamu alaikum. Kalau malaikat penjaga neraka bilolong datangnya, nah, dan joli bertogang kami datang je, kami. Kan dilarang oleh Allah kita masuk neraka, sah? Kita suruh Allah masuk surga. Tapi kita milih juga jalan ke neraka. Allah kan sudah tunjuk, Nabi sudah tunjukkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku satu yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan yang banyak. Antum bilang banyak jalan menuju Roma. Yang menuju Roma itu sosek malah. Ya, nah jalan wak jadi dah. Iya kan? Tahun baru jadi. Bukan jalan ke Roma yang nak ditempuh, tapi jalan ke surga. Jadi jalan ke surga itu hanya satu, jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di kiri kanan itu jalan-jalan syaitan. Oleh sebab itu ikuti jalan Nabi, kita selamat masuk surga. Minhum khazanatul jannah. Di antara mereka adalah malaikat para penjaga surga. Qala ta'ala, Allah berfirman, wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka digiring, diarah kemana? Ke surga berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Ada ahli salat, ada ahli sadaqat, ada ahli puasa dan seterusnya. Berkelompok-kelompok, zumara, ramai. Taib hatta idza ja'uha, ketika sampai ke surga, putihat abwabuha, dibuka pintu-pintu surga. Ada yang tahu pintu surga ada berapa? 7. Mana nih yo? 7, 8. Nah, jadi dongeng kawan 7 sampai 7, dongeng 8. Pintu surga itu 8. Tahu tidak besarnya pintu surga itu? Nabi menyebutkan antara tepi kanan tepi kiri baina misra'aini, tapi ngayung pintu apa nomor konsennya ini tengah nunggu ini. Dari konsen sebelah kanan ke kiri itu ma baina Makkah wa Hajar, sejarak dari Makkah sampai Hajar atau Bana Hajar wa San'a Yaman. Diukur oleh Ocu Google
Ya, Nabi bilang dari Makkah ke Hajar dari Makkah ke Yaman atau Yaman ke Hajar itu jaraknya sama. Subhanallah, Nabi waktu itu belum punya map Google. Hanya acu Google gini diukurnya, alhamdulillah jaraknya sama. Ada yang tahu berapa? Hanya 1.200 km. Itu satu pintu. Itu baru satu pintu. Makanya nih Solo lah, asal masuk Solo tidak lama antri dah. Cuman menjelang ke situ tuh kita dihisap di padang mahsyar hanya 50.000 tahun. Cuman berbahagialah kita. Nanti umat Nabi Muhammad dipanggil pertama kali. Ainal ummatul ummiyah, kata mereka. Mana umat Nabi yang ummi? Siapa Nabi ummi itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatufrizu lanal umam. Lalu para umat yang lain membuatkan jalan untuk kita. Diberinya jalan dipimpin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jen wajahu togak dari Nabi. Jalan ada sebagian yang mengatakan ndak kan sodo ibu Nabi mesti lu ikut nanya. Awak Indonesia ini orang Arab. Ya. Ada yang bilang gitu. Dan kalau ndak wajib ndak ikut ustaznya, tapi no wajib-wajib jalannya. Terserah antum masalahnya. Tapi dia ndak ingin masuk surga copek. Nampak yang copek masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak copek ikutnya tahu ikut perlu si gayut kayaknya. Kalau si bergayut kata Nabi alaihi salatu wasallam. Jelas? Ini kan orang sebagian kan ittiba ke Nabi itu lemah mengikut Nabi alaihi salatu wasallam. Kan Nabi itu sebagai rasul, ada sebagai manusia biasanya. Sebagai rasul itu menyampaikan hukum-hukumnya. Di mana ada bedanya hanya mendapat hukum? Nabi menyampaikan semua yang Allah turun. Ada yang hukum, ada yang bukan hukum. Nah, ala kulli hal, saya jawab aja begitu, bahwasanya saya ingin masuk surga. Tuh, non sonang masuk surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu nak sonang atau nak payah? Nak sonang. Kalau nak sonang, nempel kayaknya tahu. Sampai misalnya ibaratnya wana masuk ke kantor bupati misalnya, tu siapa nak ikut? Wana tak pernah masuk atau orang dalam? Ya orang senang masuk. Sehingga ketika diambil di ajudan misalnya, diambil awak kan senang jelas capek. Pahamnya dah? Andainya kita terhalang, Nabi ada bersama kita, siap memberikan syafaat. Apa sebab? Kita setia di atas sunnahnya, tidak mau berubah-ubah jalannya. Ya cukup dengan apa yang beliau ajarkan. Berarti dekat tak dengan Nabi? Dekat. Tapi orang yang merintis jalan baru, jauh tak dari Nabi? Ya jauh. Jauh sekali. Semakin antum buat jalan banyak, semakin jauh dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Maka itu jangan takut nak. Asal ikut Nabi, biar dicemooh orang sekalipun. Karena memang dulu Nabi awalnya juga dicemooh. Oh nanti ridho orang semuanya tidak akan ada, kita bisa jalan lurus itu. Asal antum tahu itu pasti dari Nabi, jangan ragu, kerjakan, ikuti. Tidak wajib nunggu uang buat junya. Kami tidak nunggu wajib dulu. Karena apa? Yang sunat pun ada untungnya. Sah? Buat yang sunat ada untungnya. Bahkan yang mubah pun kalau niat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keuntungannya daripada ngikut ya. Sang Ronaldo kalian ikutin juga, Messi kalian ikutin juga. Masa Nabi tidak kalian ikutin? Jelas? Iya kalau milih baju memilih nama Messi nya. Iya? Kan ya? Masa milih baju tidak bertengok baju acara apa baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa baju yang paling dicintai oleh Nabi?
azan lain penjawaban mah. Baju yang paling disukai Nabi adalah gamis. Nah, kira-kira antum mencintai yang dicintai Nabi berpahala tak? Berpahala. Walaupun tidak wajib, walaupun aslinya gamis itu dari orang Arab. Jadi kalau kita hitung asli semuanya, kita tidak ada kain kita asli pakaian orang Indonesia daun towok. Tahu daun towoknya kulit towok. Itu kan dipertahankan kulit towok, no? Sawung dari Yaman je India. Dahulu orang pakai badawan. Baju koko dari Cina. Ya, baju koko untuk sampai baju Islami itu, ada baju koko. Itu baju India, baju uang Cina. Jale dasi, jas, baju uang Barat. Baju musim dingin tu, tak musim panas. Sehingga kok terpasuk kepanasan tahu. Baik kek tadi atau apa aja. Soalnya tak baik kek panasnya boleh gini. Dikit. Misal. Tapi karena sudah jadi pakaian orang kita, pakaian tidak ada masalah. Tapi saya sendiri tidak juga komen kau lepas saya baju depon apalagi bang berkobek pula. Jadi Allah sebab itu kalau bisa dan tidak nak pakai lah. Tapi kalau tuntun pasu mungkin tak pakai juga. Tapi kalau selama tidak ada yang musuh, insya Allah dan tidak kena, makanya tidak dapat tidak sesuai je anda. Pertama angin, negeri kita angin Lombok. Saya coba kobek depan rumah. Taib, apa cakap saya? Azan, taib, azan boleh? Taib silakan. Yang lain.
Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Az-Zumar ayat 73. Dibawalah orang-orang bertakwa menuju surga, dan ketika mereka sampai pintu-pintunya dibuka besar. Nah, bagaimana cara bukanya itu? Nah, gimana cara bukanya? Jangan dipikirkan, bukan pekerjaan kita. Bukan pekerjaan kita, bagaimana cara bisa masuk. Jelas? Tidak usah pikirkan, tidak ada penelitian ke surga, tidak ada. Tidak usah diteliti. Percaya saja bahwa ini dari Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wa qala lahum khazanatuha, para penjaganya berkata, salamun alaikum, selamat bagi kalian. Tibtum, kalian telah menjadi orang-orang tayyib, orang baik. Pada khuluha, masuklah ke dalamnya, khalidin, kekal di dalamnya. Allah, senang gak ya? Atapnya dari emas, kusennya dari mutiara, tiang-tiangnya dari berlian. Berapa harganya? Ada bidadari cantik. Nah, kami masih kecil, tas gimana caranya? Kita, Anda dengan Ustaz besok sebaya kita, ganteng-ganteng juga kita, aman tuh. Nah, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Sekarang boleh bentuk kita ya sekedarnya lah. Ya, tidak terlalu menggembirakan dan juga tidak terlalu mengecewakan. Tapi di surga nanti muda selamanya, ganteng selamanya. Masya Allah, WC tidak perlu lagi. Jadi kalau nak perbaiki WC di dunia aja, di akhirat jangan mikirkan perbaikan WC. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semua makanan kita makan jadi gizi. Oleh sebab itu usahakan masuk, dan ingat jalan masuk yang paling mudah jalannya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh situ jangan persulit diri merintis jalan-jalan baru. Apalagi harga barang mahal sekarang, minyak mahal untuk beli sekarang apa? Nah, kaum muslimin dan muslimat, ikuti jalan Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Wa qala ta'ala, Allah juga firman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Naam. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Demikian juga siapapun yang soleh dari bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, wa azwajihim, suami atau istri mereka, taib, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucu mereka. Jadi kakek nenek, ya, kakek nenek, cucu, cicit, keturunan para istri kita, bila mereka soleh ikut masuk bersama kita. Jelas? Makanya orang-orang yang aman beriman aman pada hari itu, dan kalau orang tidak beriman tidak aman. Oleh sebab itu kuatkan iman dan tingkatkan ilmu serta bertakwa kepada Allah, dan ikutilah imamul muttaqin, yaitu Nabi kita Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, barangkali sampai di sini kita mengaji. Ya, soalnya sekarang sedang bergembira dapat berita tentang surga. Nanti dibaca pula berita tentang neraka, takut pula kita nanti. Insyaallah kita undur pada
kajian selanjutnya. Kajian selanjutnya. Tapi yang jelas bukan pekan depan. Sebab pekan depan kemungkinan saya musafir. Kemungkinan, ya, insyaallah. Tidak terlalu jauh, masih dalam negeri. Masih dalam negeri, insyaallah ke Bali. Nah, ada tugas. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, ini payah. Apanya? Hah? Insyaallah. Insyaallah. Jadi seorang pembantu Nabi atau mula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, saya ya Rasulullah sekarang ini bila rindu berjumpa denganmu saya datang, bisa. Tapi besok kalau kita sudah di surga, tentu tempatmu lebih tinggi dari tempat kami. Nah, bagaimana kalau saya rindu tidak bertemu nanti? Subhanallah, Nabi tercengang mendengar ini sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan, wa may yuti'illah wa rasul. Nah, sambung. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah An-Nisa. Allah yang jawab langsung. Pertanyaan tadi Allah yang jawab. Siapa yang taat pada Allah dan taat pada Rasul, nanti di surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Yang sekarang seperti kata Umar bin Khattab, pikirkan dulu masuknya. Ini yang payahnya. Yang di dalam itu semuanya yang kita ingin dapat. Pokoknya tidak perlu lagi charter bus untuk bertemu Nabi, tidak perlu. Nah, sekarang kan orang pergi jalan jauh-jauh nak ketemu Syekh misalnya kan, ya, tidak ada lagi. Hari itu di surga, walaupun luasnya sudah selangit dan bumi, tapi fasilitas segala yang dibutuhkan lebih lengkap, lebih selesa, lebih nyaman, lebih nikmat. Pastikan masuk dulu ya. Pastikan masuk dulu. Dan syarat masuknya diantaranya adalah saling mencintai di antara kita. Dan saling mencintai ini tak mungkin kecuali dengan iman. Iman itu tak akan kokoh kata Nabi kecuali dengan saling menebarkan salam. Absus salama bainakum. Makanya semakin mengaji surah rajin mengucapkan salam. Jangan semakin mengaji kan payah salam. Ini kita kadang sudah balik, semakin mengaji semakin payah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tengok jago. Enggak jago. Lalu nak jawab, ya Syekh, di mana tuh dapat ini? Allah musta'an. Orang mengucapkan salam, jangankan orang Islam, orang kafir pun mengucapkan salam juga dijawab waalaikum. Ya tak? Nah, ini orang Islam mengucapkan salam, tengok celana dulu, nggak cingkrang lagi. Udah itu lah cingkrang, mana ngajinya? Ya Allah. Ini musibah yang pernah terjadi di antara kita sama-sama. Sebenarnya itulah maklum awal-awal biasa berjalan. Lu mula togak ngaden. Tahu ngadennya? Ini tidak tahu lagi. Tahu togak ngaden? Dari kami aja lah yang tahu, kalian tidak usah tahu lah. Kodok tebonggen, tahu tebonggen? Tidak tahu lagi kita masyaallah. Kodok tajilantang, kodok tetiabu, kodok tabaya, ya, tidak ada mau beda anak kita kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah kita
diberi Allah SWT. Semakin lama semakin berilmu, semakin mudah dan semakin beriman, sehingga jalan itu semakin terang. Apalagi kalau mau samu menjaluinya, ya jangan sendiri-sendiri, ajak kawan, karena istiqamah itu berat. Kau takkan sanggup sendirian. Biar kita sama-sama. Jelas? Istiqamah itu berat sih. Itu nggak sanggup sendiri. Biar kita sama-sama. Ajak kawan, ajak ngaji. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Sudah amannya lima masuk surga contoh? Alhamdulillah. Harus optimis masuk surga, optimis. Tidak boleh ragu-ragu. Insya Allah saya harus masuk surga. Masalah satu modal kita adalah mencintai Allah dan Rasul. Mencintai Allah dan Rasul artinya menerima segalanya, bukan pilih-pilih. Pilih wajib-wajib, nah tidak cinta nomor dia terpasur. Itu namanya apa? Rasul. Cinta itu menyerah sepenuhnya. Allah musta'an. Baik, sampai di sini. Insyaallah kembali kita bertemu di lain hari. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.